Nah, sudah, saya dulu yang baca dah. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim, surat Al-Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabiat, semua itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Baik, jadi prinsip dasar yang ketiga untuk bisa memaknai Al-Quran adalah bahwa di dalam Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ya, kita lihat lagi ayatnya. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhoru mutasyabihat. Gitu ya. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah ummul kitab. Itulah pokok-pokok Alkitab. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ini penting diketahui bahwa isi Alkitab, isi Quran ada dua. Ada muhkamat dan ada mutasyabihat. Gitu ya. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Ya, coba kita kembali ke layarnya lagi. Ya, gitu ya. Bahwa prinsip dasar dalam memaknai isi kandungan Al-Quran, kita harus memahami ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan ini penting nih. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Tadi ya. Oke, pertanyaannya apa itu muhkamat? Apa itu mutasabihat? Ya. Kita lihat nih. Ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang tadi, yang surat 3 ayat 7. Yang dimaksud, dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebagian besar daripadanya ialah ayat muhkamat yang tetap, tegas, dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ialah ayat mutasabihat yang samar-samar serta tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah pemahaman yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan,
maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar daripada Al-Quran untuk mencari-cari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama. Mereka berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Dan tiada yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berpikiran. Setelah selesai, Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu yang samar-samar dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang telah disebut oleh Allah. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap mereka. Ya, karena tadi tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ya, kita lanjutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Apa arti muhkamat? Apa arti mutasyabihat? Nah, kita lihat. Arti muhkamat. Kata muhkamat atau muhkamat itu berasal dari kata dasar hakama. Hakama. Hakama artinya pokok-pokok, global, urut, terstruktur, sistematis, dan hukum. Ya, ini arti hakama. Muhkamat dari kata hakama. Maknanya adalah bahwa dalam konsep Al-Quran, beberapa definisi tentang apa saja diterangkan secara langsung, gamblang, dan urut dalam satu tema atau satu surat. Ya, diulang. Ayat muhkamat berarti adalah ayat-ayat sebagai pokok, ayat sebagai induk. Bahwa dalam konsep Al-Quran, beberapa definisi tentang apa saja diterangkan secara langsung, gamblang, urut, terstruktur gitu ya, dalam satu tema atau satu surat. Apa arti mutasyabihat? Mutasyabihat dari kata dasar sabaha. Sabaha. Sabaha artinya serupa, kesamaan, keadaannya sama atau serupa. Maknanya adalah bahwa beberapa definisi tentang semua hal kita harus membuka semua ayat dalam Al-Quran yang punya makna serupa atau sama. Ya, karena tidak terkumpul dalam satu tema atau satu surat. Ya, sampai sini oke ya. Arti muhkamat dan mutasyabihat. Berikutnya, ya, merujuk pada surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 16 sampai 19 dan surat 25 Al-Furqan ayat 33, kita diperintahkan untuk membaca semua bacaan dalam Al-Quran. Karena atas tanggungan Allah penjelasannya. Ya, dengan demikian pasti kita akan dapat penjelasan dari bab atau definisi yang kita cari dalam Al-Quran. Bukan mencari keterangan selain Quran. Apalagi dari hujah yang tidak jelas. Ya, nah dengan kata lain, ayat mutasabihat adalah ayat menerangkan ayat. Ayat menerangkan ayat. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, coba kita cek ayatnya ya dari atas. Bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti setiap bacaan. Ya, 75 ayat 16. Coba lihat ayatnya nih sekarang.
Sebentar. 75 ayatnya 16, 15 19, sampai 19 ya. 16. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qiyamah ayat 16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, artinya kalau ayatnya belum lengkap, ayatnya belum sempurna, baru dibaca satu dua ayat, boleh nggak kita cepat-cepat membuat kesimpulan? Tidak. Nggak boleh ya. Jangan kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Artinya jangan tergesa-gesa untuk membuat sebuah kesimpulan jika ayatnya belum lengkap. Ayat berikut. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ya, jadi supaya kita dapat pelajarannya, dapat kesimpulannya, ayatnya harus ngumpul. Ngumpul. Ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ya, jadi harus diikuti semua bacaannya. Kalau ayatnya 10, ya harus dibaca 10-10-nya. Kalau ayatnya ada 20, ya mesti dibaca 20-20-nya, gitu ya. Terus, Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. nah gitu. Kalau ayatnya sudah terkumpul semua, nanti akan jadi jelas. Jelas. Ya, dan penjelasan itu pun adalah wewenang Allah. Allah. Surat 25 ayat 33. Ya, selanjutnya saya Tunggu, minta untuk dibacakan Bu Dewi Ari. Bu Dewi. Mbak Dewi atau Bu Dewi ini? Oke, siap Bapak. Oh iya, Mbak Bu Dewi. Silakan. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan padamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ya, suatu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Apakah yang paling baik penjelasannya itu? Lanjut, mundur ya, bukan lanjut, mundur satu. Halo, Lanjut Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi kemana? Oke, Bapak, punten Ya, wifi-nya mati. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur, dan benar. ya. Artinya, artinya tidak bisa kita memahami Quran hanya sekali belajar. Ya, berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Oh, nggak bisa. Quran sekali turun. Harus diturunkan sedikit demi sedikit. Namanya tartil. Ya, nah Quran itulah yang kemudian menjelaskannya sedikit demi
sedikit. Namanya ahsana tafsiron. Quran itu sebaik-baik tafsir. Tetapi tidak bisa sekaligus, tidak bisa sekali turun gitu ya. Nah, itulah makna mutasabihat. Bahwa ayat muhkamat. Bukan mutasabihat ya. Mutasabihat harus Ya, dikumpulkan satuan. jadi dikumpulkan dulu gitu ya. Oke, jadi kalau muhkamat langsung keterangannya ada di ayat berikutnya. Sementara yang mutasabihat mesti dikumpulkan dulu ayat-ayatnya sampai ngumpul semuanya. Ya, Dari jadi, beberapa surat. jadi beberapa surat itu maknanya ayat menerangkan ayat karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Sesuatu. 16 ayatnya 89. Selanjutnya, mangga Pak Laude, Pak Lurahnya ini. Oh, Pak Lurahnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. kepala suku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu pasti ada penjelasannya. Nah, satu ayat menerangkan ayat yang lain. Ya. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui adalah apa bedanya terjemah, takwil, sama tafsir. Jadi ada takwil, takwil tadi dikutip di surat 3 ayat 7. Di surat 3 ayat 7 ada kata-kata takwil. Nih, mana ayatnya tadi? Nah, orang takwil nih, takwil. Takwil ya. Nih. Jadi ada takwil, ada tafsir. Kalau tafsir di ayat 33 tadi, surat 25. Ini tafsir. Ahsana tafsiron. Tafsir itu artinya penjelasan. Jadi ada takwil, ada tafsir, ada terjemah. Harus bisa dibedain ya. Nah, yang kita baca sekarang ini yang di layar biru ini takwil, tafsir apa terjemah? Ini, halo, Terjemah, terjemah. terjemah. Jadi jadi ada terjemah, ada takwil, ada tafsir. Kita bisa bedain ya. Ah, Ya, apa bedanya terjemah, kemudian takwil sama tafsir. Bedanya ya. tafsir. Ya. Bedanya terjemahan, takwil, dan tafsir. Ya, terjemahan adalah alih bahasa, translate ya. Terjemah itu translate, alih bahasa dari bahasa satu ke bahasa lain. Misalnya dari Arab ke Indonesia, itu namanya terjemahan. Terjemah. Ada lagi takwil. Takwil dari kata awala. Yu'awilu takwilan. Takwil artinya maksud atau makna yang terkandung. Kemudian tafsir dari kata fasaro, yufasiru tafsiron. Artinya penjelasan. Terjemah, alih bahasa, takwil, maksud, tafsir, penjelasan. Misalnya gini, misalnya.
Bedanya terjemah, takwil sama tafsir tuh gini. Misalnya, Pak Mujito orang Jawa apa orang Sunda apa orang Kalimantan? Orang Kalimantan tinggalnya. Lahir di Kalimantan. Jawa. Oh Jawa. Berarti orang Jawa tinggal di Kalimantan. Tan. Ya, satu ketika Pak Mujito bikin status. Bikin status di Facebook atau di IG atau di mana di TikTok atau di WhatsApp ya. Ya. Misalnya statusnya apa? Ojo dume. Apa ojo dume itu Hmm. ya? Ojo dume. Nah, saya yang orang Sunda nggak ngerti Pak. Ya. Ya, terus saya bilang di komentar, tolong terjemahkan. Ya, apa terjemahannya Pak Ojo dume itu? Jangan apa ya? Jangan mentang-mentang. Nah, jangan mentang-mentang. Itu namanya translate. Ya, ojo dume, jangan mentang-mentang ya. Kan itu ya. Ya. Nah, ketika Pak Mujito menulis status ojo dume, kira-kira Pak Mujito ada maksud yang ingin disampaikan nggak? Ya. Nah, maksud itu adalah takwil. Oke? Jadi kalau terjemah itu translate. Ojo dume diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jangan mentang-mentang. Tapi orang lain yang membaca status itu kan belum tentu ngerti semuanya maksud Pak Mujito kan? Betul. Ya. Maksud yang terkandung di dalam status itu, maksud itu adalah takwilnya. Ini Oh, takwilnya apa ya? Nah, ya orang lain yang sendiri. nggak ada yang tahu takwilnya. Takwil itu maksudnya apa yang terkandung di kalimat itu. Nah, kira-kira yang paling tahu maksud dari status yang diungkapkan Pak Mujito siapa yang paling tahu? Pak Mujito sendiri. Pak Mujito. Boleh nggak nanya ke Pak RT? Nanti Tidak dijawab boleh. lain. Nah, bisa jawabannya kan bisa keliru kan maksudnya beda. Nah, Ya. karena yang tahu takwilnya adalah yang nulisnya, yang membuat statusnya, maka untuk bisa mengetahui takwilnya, untuk bisa mengetahui maksudnya, berarti harus ada penjelasan. Halo? Ya, ya. Ya, Siapa yang bisa menjelaskan itu? Yang bisa menjelaskan status Pamuji itu siapa? Yang Bapak bikin Mujito sendiri. status Nah, penjelasan itu bahasa Arabnya tafsir. tafsir. Tafsir artinya penjelasan. Ya, karena yang nulis statusnya Pak Mujito, yang tahu maksudnya Pak Mujito, yang bisa Maka menjelaskan. tanyalah. Nah, maka nanya aja langsung kepada yang buat statusnya. Bisa japri, bisa di grup kan, di komentar. Pak Mujito, tolong jelaskan. Ya, tentang ojo dume. Ojo dume itu apa sih maksudnya seperti apa penjelasannya? Nah, kemudian Pak Mujito menjelaskan maksudnya atau menjelaskan makna yang tadi. Yang dimaksud itu apa? Dijelaskan tuh panjang lebar, Pak. Ojo dumeh tuh begini ya ceritanya nih gitu. Nah, kemudian teman-teman yang ada di grup, yang ada sahabatnya di Facebook, sekarang ngerti. Oh, begitu toh maksudnya. Setelah dijelaskan. Ya, halo? Halo? Ya, Ustaz. Iya, Bapak. Harus dapat O. Sampai di sini udah bisa dipahami artinya atau bedanya terjemah, takwil sama tafsir. Ya, ya, ya. Insya Allah. Ya, kalau oke. Nah, sekarang gini, Paham, Ustaz. Quran diturunkan dalam bahasa apa?
Bahasa Arab, Bahasa Pak. Arab. Dalam bahasa Arab. Apakah semua manusia paham bahasa Arab? Tidak. Tidak, Belum, Dan Pak. Pak. berarti perlu nggak translate? Perlu Makanya yang dibaca apanya? Arab dan translate-nya. Translate-nya dari Arab ke Indonesia. Ya, Siap. itu namanya terjemah. Cuma Misalnya, misalnya ya, alif, lam, La, mim. mim. Apa terjemahannya? Nggak ada. hanya Allah yang tahu. Hanya lo yang tahu. Nah, ayat yang kedua, ada nggak terjemahannya? Ada. Ada. Ini kan terjemahan nih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pak, Bertakwa. Ini namanya terjemah. cuma Terjemahan. Ya, ayat ini maksudnya apa? Nah, itu namanya takwil. Takwil. Ayat ini maksudnya apa? Namanya takwil. Takwil. Karena ayat itu firman Allah, wahyu dari Allah, yang tahu takwilnya siapa? Allah. 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 Supaya kita tahu takwilnya, supaya kita tahu maksudnya, harus dapat apanya? Harus Harus dapat harus mendengar apanya? penjelasannya. Dengar penjelasannya. Nah, Tafsirnya. tadi di surat 25 ayat 33, sebaik-baik penjelasan adalah apa? Al-Quran. Karena Al-Quran firman, Allah. gitu ya. Makanya nanti metodenya ayat menerangkan ayat. Ayat menerangkan ayat. Gitu terus ya. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran sebaik-baik penjelasan. Nah, penjelasan yang paling baik adalah Quran itu sendiri. Sama tadi seperti kita membaca status Pak Mujito. Maka kita harus minta penjelasannya kepada Pak Mujito, jangan kepada tetangga ya. Gak nyambung nanti. Gitu. Sampai sini. Oke, Insya Allah oke. kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi itu bedanya tak terjemah, takwil sama sama tafsir. Ya, kita lanjut. Oh, udah yang keempat. Oh, poin yang ketiga ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum masuk ke poin 4? Ayo, halo, Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. monggo, monggo, nanya. Silakan. Bertanya. Belum ada, Pak. Belum ada. Ibu Dewi ada pertanyaan yang barusan? Nggak ada, Ustaz. Insya Allah belum ada, Ustadz. Berarti udah paham ya? Insya Allah. Saya paham. Ya sudah, kalau gitu Nah, kita lanjut. sekarang tadi bahwa untuk memahami Al-Quran itu selain membaca terjemahannya, takwilnya, terus Nah, penjelasannya. ya, Pak. Ya. Terus sekarang ini bagaimana supaya kita ini tahu bahwa kalau sedang membaca ayat yang mutasyabihat, terus kira-kira mencarinya kemana jawabannya selanjutnya, Tat, Ya, supaya tuntasnya. gini, saya kasih contoh lain ya. Saya kasih contoh lain. eh Kalau bicara tentang alat kesehatan, Bapak Ibu lebih paham ya? Lebih paham, lebih paham ya? Lebih paham ya? Ya, Lebih ya. paham ya? Eh, Bu Jadi, Dewi satu ruangan sama siapa itu? jadi mantul, mantul. Izin Bapak, saya pindah ke HP. Iya.
Iya. Jadi gini saya kasih umpama ya. Nah, saya kan tidak mendalami ilmu kesehatan, juga tidak mendalami tentang alat-alat kesehatan. Saya perlu informasi tentang kesehatan. Oke, ini contoh ya. Ya, Contoh. Kira-kira ada berapa alternatif yang bisa saya lakukan, Pak? banyak. Satu, contoh. Satu, apa alternatifnya? Tanya pada dokter. Oke, jadi harus berteman dengan dokter. Ya, Apakah dokter setiap saat menyediakan waktu buat kita nanya? tidak Nah, berarti terbatas terbatas. Hanya bisa nanya sekali kali. waktu. Oke, alternatif kedua. Membaca literasi, Punya literasi atau punya literatur. literatur, literasi. Minimal, minimal punya satu buku panduan kesehatan. Betul nggak? Sehat. Ya, Nah, alternatif ketiga. bertanya sama siapa lagi? Google. Oh, sekarang bertanya sama Meta dijawab semua. Nah, iya, kan banyak alternatif kan? Oke. Ya, Nah, satu ketika misalnya kita mengalami sakit, ya, sakit nih. Kan harus tahu informasi tentang penyakitnya, juga tentang pengobatannya, termasuk sebab akibatnya. Tadi alternatif pertama, kita bisa tanya konsultasi ke dokter. ke dokter. Tetapi masalahnya dokter tidak sedia setiap saat untuk menjawab pertanyaan kita kan? Ya, Oke, berarti kita pindah ke alternatif kedua, harus punya buku pedoman kesehatan. kesehatan. Nah, di dalam buku pedoman atau panduan kesehatan itu kira-kira ada berapa bab atau berapa pasal, Pak? Secara umum Banyak. general, banyak. Secara umum nih, yang generalnya nih. Satu, misalnya. Bab satu tentang Pem- apa? Kesehatan, eh, secara umum. Misal ya. ya, Bab kedua tentang macam-macam penyakit, ya. beserta penyebabnya. Gitu ya. Gejala-gejala, Maksud gejala-gejala. gejalanya segala macam tentang penyakit. Bab ketiga tentang obat. Dan seterusnya, gitu kan? Ya, ya. Katakanlah, misalnya yang kita rasakan sakit di kepala. Harus dibaca dari A sampai Z atau langsung ke bab sakit kepala, Pak? Iya, kalau mau sudah tahu penyebabnya ya langsung sakit kepala, Langsung, oh sakit kepala. Nah, di dalam bab sakit kepala, ada nggak di situ diterangkan penyebabnya, gejalanya? Ada kan? macam-macamnya, Macam-macamnya, jenis-jenis. macam. Nah, yang kira-kira cocok dengan yang kita rasakan yang mana nih? Nah, di situ nanti ada petunjuk. Jika Anda mengalami sakit kepala jenis ini, maka penyebabnya kira-kira ini. Jika penyebabnya ini, maka obatnya ini. Nah, setelah tahu obatnya, kita beralih langsung loncat ke bab obat kan? Ya. Obat sakit kepala, bukan bukan obat kutilan, bukan. Langsung obat sakit Nah, kepala sakit kan? kepala. Langsung kan dicari tuh tentang obat sakit kepala yang ini kan? Ya, Setelah tahu, oh kalau sakit kepalanya ini, sebabnya ini, gejalanya ini, obatnya ini. Habis gitu sembuh nggak? sembuh harusnya. Belum lah, orang baru baca bukunya doang. Baru baru baca doang ya? Iya, iya, iya. Baru Baru. baca, oh sakit kepala ini, obatnya ini, langsung sembuh. Belum. Halo, Beli juga setelah tahu, belum. beli aja belum, gimana Ya, ceritanya? Lah itu tadi obat, mesti dieksekusi. Di mana nyari obatnya? di apotek, Nah, datanglah ke apotek menanyakan obat yang tadi. Nah, obatnya dilihat apa dipajang? dibeli, Ditebus, dibelilah. Dibawa pulang ke rumah, dikasih figura apa dikasih kaca? diminum. Ya, gitu.
Diminumlah sesuai petunjuk dokternya di situ, petunjuk penggunaannya, betul nggak? Iya, Langsung sembuh nggak? iya, perlu waktu. Butuh proses. Kadang-kadang Hmm. 5 hari, seminggu, 10 hari kan? Iya, Nah, baru setelah sekian hari bisa dirasakan efeknya. betul Nah, juga. sebenarnya begitu juga dengan Quran. Quran itu kan manual book, betul nggak? Iya, iya, betul. Manual, manual book, buku petunjuk kehidupan menjelaskan segala sesuatu. Sesuatu. Bagaimana kita tahu ini menerangkan ini menerangkan ini, ayat sabar di mana, ayat syukur di mana, ayat makanan di mana, gimana caranya? Nah, itu. Pertama, nanya sama orang yang paham, yang udah hafal. Yang kedua, punya buku panduan, punya buku pedoman bagaimana menggunakan Quran. Quran. Ya, gitu Pak. Ya, 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 ya. Nah, pada kesempatan ini saya baru bercerita bagaimana kita menggunakan Quran sebagai buku panduan Nah, dalam menjalani kehidupan. kehidupan. Apa alat yang bisa kita gunakan untuk kita bisa cari tahu petunjuk tentang apapun? Ya, makanya ya Ya, nggak bisa online kayak gini, mesti offline kayaknya nih. waduh. Tahu. Iya, karena ini sebetulnya kita dalam rangka bagaimana caranya ya supaya supaya kita bisa tahu nih kalau masalah ini nyarinya di mana ya? Gitu. Kalau masalahnya ini terus Ya. mesti baca yang mana ya? Ini kan mesti praktek, Pak. Mesti praktek. Berarti saya harus ikut Arfaun turun. Ikut Arfaun turun ke Bogor. Iya, mesti praktek. Ya, kalau nggak Pak Ramadan. Mujito ke Bogor atau saya ke Samarinda, bagaimana prakteknya nih untuk bisa membongkar, menggali, ngulik Quran dari bahan menjadi racikan obat gitu, Pak. Kan mesti ada Hmm. tutorialnya. Ini kan Ya, nggak bisa ya, ya. tutorialnya di sini, mah nggak bisa tutorialnya, Pak. Ya, ya. Ah, gitu. Jadi gini, materi ini sebenarnya, sebenarnya nih, atau finishnya atau akhirnya, Bapak, Ibu, teman-teman harus bisa mengolah bahan-bahan ayat-ayat yang ada di Quran menjadi menjadi Satu, apa namanya tuh menjadi praktek, menjadi terapan gitu. satu kesatuan untuk pada akhirnya diterapkan itu menjadi Nah, terapan gitu ya. ya. Ya sama seperti kita belajar meracik obat. Oh, Kan harus tahu nama bahannya dulu. Bahan-bahan yang bisa dijadikan obat itu apa saja. Cara meraciknya gimana. Terus proporsionalnya gimana. Timbangan. Kan ada semuanya ada takarannya kan? ya, Nah itu kan mesti praktek langsung. Kalau nggak praktek langsung, ya apa ya? Sulit gitu. Sulit bisa dicernanya, Pak. Ya, dulu workshopnya berapa waktu ya, Guru ya? apanya? Pelatihannya ini anu waktu Ya, ke pelatihannya bisa 3 hari, bisa 2 hari. Pelatihannya ya, trainingnya. hmm, Jadi 1 hari teori, 1 hari prakteknya gitu. Dan prakteknya itu mesti diulang-ulang setelah pelatihan, dipraktekin lagi, diulang lagi, praktek lagi. Sama seperti orang kursus, kan prakteknya nggak bisa sekali kan? ya, Praktekin lagi, dan seterusnya. Sarjana farmasi menjadi ahli obat kan prakteknya nggak berkali-kali, nggak sekali kan? betul. Ah, bongkar pasang sampai ayatnya pas tuh, gitu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi Ya, bisa nanya kepada ahli atau kita tahu, kita punya buku panduan dan tahu penggunaannya. Kan bisa buka sendiri kan? ya, Ya, namanya buka sendiri, ya sekali-kali salah wajar ya. ya, ya. Nah, masalahnya kalau terjadi apa tuh kalau salah obat namanya tuh Overdosis kah? overdosis atau praktek atau yang salah bukan praktek sih Malpraktek, Malpraktek. malpraktek atau terjadi. malpraktek gimana tuh kalau mati?
Hmm. Ya, tapi kalau dalam hal belajar Quran kan bisa 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 ini, kalaupun salah bisa memperbaiki kesalahan kan? Salah, perbaiki lagi, salah, perbaiki lagi. Ya salah-salah dalam belajar wajar lah. Asal jangan mati dulu gitu. Yang udah mati kan nggak ada kesempatan memperbaiki lah. Ya gitu kan? Maka- Makanya dibilang jangan mudah-mudah mentakwilkan ayat, nanti Ya kan bisa tadi, ya kan yang tahu jadi sesat tawilnya, gitu. kan Ya, ya. Allah. Ya, Sendiri. yang tahu tawilnya Allah. Ya gitu. Oh, Ya, maaf, ada yang lewat. Gitu Pak Mujito. siap. Ya, jadi mesti mesti ada Nun, mesti ada dijadwalkan pertemuan nih. Kalau nggak 2 hari sehari nggak apa-apa. Tapi tahu prakteknya. Prakteknya itu gimana sih? Kayak orang belajar masak kan mesti dipraktekin. ya udah Dipraktekin nanti pakai Pak Lurahnya yang ngatur. iya, mesti praktek kan mesti ada yang Pak mandu Lurah. gitu. Ya, Ya. yang perlu Pak dipersiapkan Lurah nanti. Laude nanti, Pak. Pak Lurah Laude yang ngatur nanti. Oh, nanti perlulah laude ya. Yang perlu Iya. dipersiapkan nanti dalam prakteknya, Pak, dalam prakteknya untuk bisa memahami, ngulik lah bahasa sayanya, ngulik. Pertama, laptopnya disiapin, ya, laptop plus plus internetnya. Karena nanti ada aplikasi yang online, Pak. Iya. Jadi laptop itu alat-alat untuk meraciknya, untuk nguliknya laptop, plus ada internetnya. Kemudian disiapkan nanti ada bahan yang lain kamus, kamus bahasa Arabnya. Arab. Jadi ada laptop, ada internet, ada kamus bahasa Arab. Nah, yang ketiga, siapkan otaknya. Iya, karena musim mikir nih. Siap mumet gitu maksudnya, siap mumet nih. Siapkan Iya, iya, otaknya iya. yang encer. Nah, supaya Jadi, otaknya batu es encer, terus nanti. bukan supaya otaknya encer, kurangi makan daging, kurangi makan Iya, daging, ya. Banyakin makan sayur sayur. Sayur. dan ikan, ya. Nah, berikutnya siapkan bahan, judul. Siapin judulnya. Kita mau masak apa nih? Hmm. Judulnya bisa macam-macam. Alternatif judulnya nih. Tujuh. Alternatif judulnya gini. Alternatif judulnya. Nah, bisa kita cari masalah agama misalnya atau masalah Tujuan hidup apapun. misalkan. Iya, mau di, mau dicari masalah fikih, ibadah, tauhid, Hmm. sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, astronomi, terserah. Nah, saya mau cari tahu tentang bintang. Siapin tuh judulnya tentang bintang. Saya mau tahu tentang kesehatan. Oke, kasih terus. Nanti dispesifikasi lagi, dispesifikasi lagi. Nah, langkahnya, langkahnya gini. Tentukan materi yang mau dibahas. Nah, untuk mencari materi bisa kita cari langsung di dalam Quran, diambil kalimatnya tentang sabar, tentang syukur misalnya. Atau jika kesulitan mencari judul langsung dari ayat bahasa Arab, kita bisa cari kata yang sepadan. Misalnya suci, wanita, laki-laki, dan seterusnya. Nah, kalau bahasa Arab nanti ditranslate ke bahasa Indonesia, gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, kadang-kadang bahasan materi tersebut ayatnya bersifat muhkamat dan juga bersifat mutasabihat nanti. Ini yang dibahas ayat muhkamat apa mutasabihat. Nanti juga dicari tahu. Jika muhkamat, maka kita harus membaca urut semua ayatnya. Jika ayatnya mutasabihat, maka kita harus mencari semua ayat yang serupa dengan kalimat atau bahasan yang dimaksud. Nah, belum kebayang kan?
Belum kebayang. Nah, misalnya gini, kita mau, ini contoh aja contoh. Kasih contoh Pak Mujito tentang apa? Ya tadi. Puasa Yang misalnya. mudah ya. Puasa. Oke, tentang puasa. Di dalam bahasa Arab ada nggak kata puasa? Ada Saum, saum. siam. Yang ada saum itu namanya ditranslate dulu tuh. Puasa nggak ada dalam Quran. Jadi harus ditranslate bahasanya kan? Oh, Ya. dalam Ya. Quran ada kata-kata siam atau saum. Di ayat berapa ya? Itu mesti dicari tahu tuh. Nah, ini contohnya, ini contoh. Ini kan contoh aplikasi nih apa ya? Ya. Di sini ada aplikasi, ada fasilitas. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ya. Nih, kita klik aplikasi nih. Klik aplikasi. Yang di Fasilitas. kursornya di fasilitas. Fasilitas. Pencari. Pencari. Nah, cari kata apa tadi? Puasa. 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 Puasa itu terjemahan apa asli Arabnya? Terjemahan. 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 Oke, kita klik terjemahan. Ada berapa ayat? Ketemu. Ada berapa ayat ketemu? 13 ayat Nah, ada 13 ayat yang ada kata puasa. 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 Nah, 13 ayat ini ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Musabihat. Oke, mutasabihatnya berapa ayat nih? Tiga, 13. 13. Ini kan di surat yang berbeda kan? Iya. Ini surat 2, surat 4, surat 5, surat 19, surat 33, surat 58, 66, 92. Berarti mutasabihat tentang puasa ada 13 13 ayat. ayat. Muhkamatnya berapa ayat? Surat 2, 183. Coba lihat. 2, 183. Ini kan ayat puasa nih. Kalau kalau ayatnya mundur, cerita puasa bukan? Bang. Bukan. Nah, berarti ayat puasa dimulai dari 183. 83. 84 masih cerita puasa. 185 masih puasa. Puasa. 186 sampai Nah, 187. 184. Ya. 188-nya bukan lagi cerita puasa. Berarti ayat puasa yang muhkamat ada di surat Al-Baqarah mulai ayat 183, 184, 185, 186, 187. Berarti ada 5 ayat. Surah Ya, ayat. Ayat 5 ayat puasa yang muhkamat. utama. Nah, ada nggak mutasabiatnya tadi? Ada 13 tadi. Berapa ayat? 13. 13. Nah, untuk bisa memahami tentang puasa, definisinya puasa apa? Waktunya puasa kapan? Bagaimana caranya puasa? Siapa yang wajib puasa? Sampai kapan puasa? Apa hikmahnya puasa? Apa dosanya kalau nggak puasa dan seterusnya? Apa, kapan, di mana, bagaimana, tempat dan seterusnya. Maka kita harus membaca ayat puasa yang muhkamat 5 tadi dan juga 13 ayat mutasabiat secara keseluruhan. Baru Barulah menyimpulkan kita bisa memahami, memaknai puasa secara itu. utuh. Nah, yang ada apa sekarang yang terjadi? Baru baca satu ayat, 183. Lalu dibuat kesimpulan. Ini berarti dia mencari-cari takwil. Menakwilkan. Kita menakwilkan sendiri berarti. Sementara yang tahu takwilnya Allah. Untuk tahu takwil mesti dicari penjelasannya di 13 ayat. Gitu ya Iya. 5 contohnya. ayat. Nah, kira-kira sistematisnya begitu. Jadi bukan hanya sih. Jadi setidaknya 13 ayat lah kita mesti bongkar semuanya tuh. Untuk bisa mengetahui
puasa. Apa itu puasa? Kapan puasanya? Bagaimana caranya? Apa keuntungannya? Dan seterusnya. Jadi 7 pertanyaan bisa kejawab. Apa? Siapa? Nah, Kapan? kapan, di Mana? mana? Berapa? Apalagi? Eh, 5W2H tuh cari tahu jawabannya. satu, dua. Nah, 5W2H baru kejawab kalau bongkar semua ayat tadi 13 plus yang 5 mukamatnya gitu. Ya, halo? Ya, 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 ya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Insya Allah bayang. Kebayang. Contoh lain yang kedua apa Jadi misalnya? tadi kan yang Muhammad itu di Al-Baqarah kan untuk bab berkaitan dengan puasa tadi ada 13 ayat. Ayat. Itu Yang itu lima, yang lima mutasabihatnya. Muhammad 5 ya. mukamat, 13-nya mutasabihat. Tadi dia tulisannya 13 Ya, 13 ayat itu gitu. keseluruhan. 13 ayatnya mutasab secara keseluruhan semuanya. Ya. Yang mukamatnya saja 5. Nah, yang 5 itu masuk di Berarti mutasabihah memang 13 tadi. Nggak, yang 5 itu itu sudah pasti bahwa yang berkaitan dengan ayat-ayat puasa itu adanya 5 di surat Al-Baqarah dan yang 13 yang mutasabihat tadi ya. di Anu, surat yang eh, lain gitu. Di surat ya yang di lain surat yang lain. gitu. Itu Itu sudah tertutup, yang lain pasti nggak ada ya, guru ya. ya Selain yang sudah dian. selain yang 13. Coba kita Ya, lihat aplikasi lain. Ada nggak aplikasi yang lain? Bentar-bentar. Eh, atau boleh dicoba di Quran yang lain nggak apa-apa. Saya mau cari aplikasi yang lainnya, keluarnya berapa kira-kira? Misalnya, saya punya aplikasi yang lain. Nih contoh ya. Ini ada model yang lain Qurannya. Keluar ya. Ini ada cari di sini, cari puasa. Ya, cari ini oke. Ada berapa dapatnya? Sama 13 tuh. Di bawah nih, 13 item. Iya, 13. Sama 13 juga. Jadi nggak jauh sih. 13. Kalau mau nyari, kalau mau nyari apanya tuh, istilahnya itu Arabnya, nanti dibuka salah satu. Contoh tadi kan, misalnya contoh nih, contoh. Hmm, Tadi kan ayat puasa salah satunya ada di Al-Baqarah kan? Iya. Ini Al-Baqarah nih, surat 2183. Nanti kalau laptop kita terkonek ke internet, nanti kita bisa buka, tar, mesti dibuka aplikasi nih. Saya kasih contoh aja ya. Kan ini mesti praktek, tadi langsung. Kalau enggak, tetap bingung kan? Bentar, saya keluarin dulu itunya. Nah, oh, no internet sebentar. Internetnya nggak nyambung. Ya kasih contoh ya. Nih, ini ada aplikasi seperti ini. Keluar nggak aplikasinya? Nongol. Ini Iya, di Google ya. keluar, Ustaz. Nah, ini Iya, nanti keluar, keluar, Ustaz. keluar. muncul seperti nanti aplikasinya. Ini cari surat. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah Baqarah. Kirim, cari ayatnya berapa? Satu Ayatnya delapan berapa? tiga. 180. 183. 183 ya. Hmm. Cari 183 nih. 83. Nah, di bawah nih. Yang ayat paling bawah. Ada kata siam nih. Iya, Kalau ada diklik siamnya siap. kan niatnya berpuasa tuh ya. Iya. Berpuasa. Ya, Nah, klik puasa asyam. Nih, ada kata asyam nih. Mana asyamnya nih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Humus ya. ya. siam. Nanti di bawah ada penjelasan tuh. Kajian kata asyam. Nih, bisa dibaca terus.
Kata dasar asyam, sawama, sawama, ya. Penggunaan sawama ada di sini. Nih ada di sini. Kalau diklik nanti keluar ayatnya tuh. Keluar ayatnya. Tasumu, sawami, sauman, siaman. Nah, ini ayatnya nih lengkap tuh ke bawah. Tuh. Iya, dari 15. Berapa, berapa ayat tadi? 13 kan? Nih. Tasumu, sawami, sauman, siaman, siamu, falyasumhu, soimat, soimin, siama, siamu, siami. Nah, temu nih kayak gitu. Nah, semua ayat tadi harus dibaca Jumlah gitu. ayat dibuka itu. Dipakai kata kerja 2 kali, kata benda 13 kali. Berarti bukan 13 dong, 15 dong. Dalam Iya. 13 ayat. Tapi 15 kata kuasanya tadi gitu ya. Ya, dalam 13 ayat Ah, atau 13 ayat. Tapi 15 kata kuasanya 15. Karena 15 karena kali. 2 kata kerja nih. Gitu. Nanti dibuka semuanya tuh, semua ayat tadi dibuka. Ya, kayak tadi itu keluar semua itu kan. Nah, nah setelah membaca semua ayat ini, maka yang tadi 5W1 hanya bisa kejawab Kejawab. gitu. Apa apa itu puasa? Dari 13 ayat dicari tuh tadi. Dari 13 ayat tadi yang menjawab pertanyaan apa definisi puasa, nanti yang mana nih? Cari gitu. Bagaimana caranya? Cari lagi. Kapan waktunya? Cari lagi itu terus. Jadi memang memerlukan waktu. Ya, kebayang nggak sampai sini? Ya, Ya, ini aplikasinya gitu. Ada. Nanti dalam proses pembuatan menunya siapin Word-nya kan untuk mengcopy mengcopy lalu kita melakukan sintesanya. Setelah jadi bahannya, caranya dikumpulin di bawah baru nanti bikin rumusannya gitu. Jadi satu kata aja memang butuh waktu lama gitu. Sama lah gini, kalau kita lapar ya nyari kebun apa nyari warung? Halo? Cari warung. Di cari waktu. warung. Ya, makan di warung berapa hari? Berapa menit? Paling hitungannya menit setengah jam lah paling lama santai sambil ngobrol makannya. Kalau makannya buru-buru berapa menit? Ya 10 menit. 10 menit lah kita beres makan. Makannya cepet nggak? Makannya cepet. Nah, oke pertanyaannya. Untuk bisa menyajikan makanan yang siap disantap, perlu bisa dalam 10 menit nggak? Kalau chefnya yang sudah ahli mungkin bisa tinggal tuang-tuang-tuang. Tapi kalau masih, Belanjanya? oh iya iya iya, Nah, kalau sampai iya, belanja pengadaan kan semuanya ya. belanjanya nyari bahan dulu. Ke pasarnya kapan, masaknya kapan, Pak? Minimal butuh waktu 2 hari lah, sehari belanja, sehari masak. Ya, cuman kan di sini Iya, kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu bagaimana susahnya masak, Pak. Yang tahu susahnya masak kan istri iya. di rumah. Suami mah tinggal makan aja. Bisanya cuman mencela doang. Keasinan, kemanisan. Ya, cuma bisa mencela doang, coba masak sendiri. Berantakan, berantakan tuh. Ya, jadi kebanyakan orang hanya bisa menilai Ya, yang lain. Hanya bisa menilai masakan orang lain. Hanya bisa mencela. Disuruh masak sendiri, belum tentu bisa kan? ya. Ya, kalau keasinan tambah kuahnya lah dikit, tambah nasinya. Ya, kalau kurang garam, kurang asin, tambah lagi dikit lagi, jangan usah mencela gitu. Nah, hari ini kan kebanyakan orang suka mencela, Pak. Tapi disuruh masak sendiri belum tentu bisa. Ya, Gitu nggak? Gambarannya gitu kira-kira. Nanti harus itulah. praktek. Harus praktek. Ya, jadi sifatnya training, pelatihan gitu ya. Gitu, Pak. Halo. Ya, Cukup Ustaz. ya? Cukup nih. Nuhun. Cukup. Nanti Setengah, pertemuan setengah 6 ya. berikut. Iya, udah setengah 5 di sini.
karena mesti nyambung lagi ngajarnya. Jadi pertemuan hari ini Iya. kita Iya. belajar tentang muhkamat dan mutasabihat. Bihat. Iya. Ini baru yang ketiga ya. Nanti yang keempatnya tentang bahasa Al-Quran. Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Al-Quran. Sebagai gambaran, apa yang dimaksud dengan bahasa Quran? Jadi di dalam Quran itu ada muhkamat, ada mutasabihat, ada bahasa tamsil, ada bahasa yang bersifat metafora, ada sinonim, ada mafhum mukholafah, ada ayat berpasangan, ya, ada juga tajwid, ada juga nahu sorobnya, dan apa namanya setiap ayat itu berpasangan, maknanya tak terbatas dan seterusnya. Itu nanti yang akan kita kupas. Ya, Al Kupas. bahasa Al-Qur'an gitu. Jadi ada muhammad, ada tamsil, ada macam-macam tuh. Ada sekitar berapa poinnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kira-kira 10 poin lah. 10 poin kira-kira. Perlu penjelasan masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita tutup dengan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kembalikan kepada moderator, monggo. Terima kasih kepada Ustadz Syarif Hidayatullah atas materi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, marilah kita menundukkan hati, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Syarif Hidayatullah. Kepada beliau kami Nah, sudah persilahkan. doanya. Sudah, kita Awal tadi tutup. kan doa. Ya, tutup dengan Baik. hamdalah aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan panjang menuju kesuksesan telah dimulai dengan langkah kecil kita hari ini. Semoga apa yang telah kita kobarkan bersama-sama dapat terus menyala dan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Saya Putri Amin. Seniawati selaku Master of Ceremony mewakili rekan-rekan dari Gamamis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahmatullah. wabarakatuh. Guru.